warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 9 mengenai sistem akuntansi pembelian dengan studi kasus pada toko bangunan Largo. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Gina Andani, lalu ada rekan saya Muhammad Fatoni, Johannes Tarigan, Yohana Erlen, dan Anandia Ayu Maheswari. Pertama-tama yaitu dimulai dari pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi, kebutuhan akan tempat tinggal di Indonesia semakin besar, sehingga banyak munculnya usaha di bidang real estate atau properti. Sehingga semakin berkembangnya perusahaan di dalam bidang real estate, maka kebutuhan akan bahan bangunan sebagai bahan pembuatan produk real estate semakin dibutuhkan. Hal ini menjadikan banyaknya toko bahan bangunan semakin bermunculan di Indonesia. Toko bangunan adalah sebuah usaha yang bergerak pada penjualan bahan bangunan dan alat atau perkakas pembuat bangunan. Toko bangunan menjadi salah satu usaha yang menjanjikan terutama pada masa sekarang, di mana banyak sekali pembangunan di berbagai tempat. Dalam menjalankan usaha, kegiatan akuntansi tak lepas dari keseharian toko bangunan. Contohnya, toko bangunan melaksanakan aktivitas penjualan bahan bangunan kepada konsumen dan pembelian bahan bangunan dari pemasok. Namun, seringkali ditemukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan pembelian bahan bangunan yang akan mempengaruhi kinerja usaha, sehingga dibutuhkan adanya suatu sistem akuntansi untuk mengendalikan kegiatan pembelian di toko bangunan agar sistem pembelian berjalan baik. Alasan kami memilih toko bangunan Largo untuk mengamati sistem pembeliannya, antara lain karena yang pertama, pembelian merupakan salah satu fungsi yang penting dan terkait pada sistem akuntansi pembelian. Dan yang kedua, yaitu seringkali ditemukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan pembelian bahan bangunan dan pengelolaan persediaan yang akan mempengaruhi kinerja usaha. Selanjutnya, yaitu gambaran umum perusahaan. Next. Toko bangunan Largo merupakan perusahaan atau usaha kecil yang bergerak dalam bidang penjualan alat dan bahan bangunan yang didirikan oleh Tigor Awal Martinus Silitonga SHMM di Lampung Selatan, tepatnya di Jalan Sibiyai, Desa Haji Mena, Kecamatan Natar sejak tahun 2010, dan beroperasi di tahun yang sama dengan tujuan ingin mengembangkan usaha perdagangan menjadi lebih maju dalam penyediaan alat dan bahan bangunan. Struktur organisasi pada toko bangunan Largo menerapkan struktur sederhana yang hanya terdiri atas pemilik dan pekerja atau karyawan. Untuk sistem akuntansinya, pada saat melakukan pencatatan barang keluar masuk, toko bangunan Largo masih menggunakan sistem pencatatan transaksi secara manual. Mulai dari proses transaksi penjualan, pencatatan penjualan barang dicatat pada buku penjualan. Kemudian proses perhitungan penjualan dilakukan dengan menggunakan alat hitung yaitu kalkulator. Sedangkan untuk sistem akuntansi pembeliannya, sistem akuntansi pembelian alat dan bahan bangunan pada toko bangunan Largo dilakukan secara tunai. Pembelian alat dan bahan bangunan untuk persediaan toko dilakukan dengan cara mengajukan pesanan kepada pemasok. Selain itu, pembelian alat dan bahan bangunan pada toko bangunan Largo dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu agar lebih sesuai dengan kebutuhan toko. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Yohana. Baik, terima kasih kepada Kak Gina. Selaku moderator atas kesempatannya, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan membahas terkait landasan teori. Sebelumnya, saya akan membahas terkait pengertian apa itu sistem akuntansi pembelian, apa saja transaksi yang ada di dalamnya, bagaimana proses pembelian itu dilakukan. Yang pertama adalah pengertian dari sistem akuntansi pembelian itu sendiri. Sistem akuntansi pembelian merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan pengadaan barang atau pembelian barang yang diperlukan oleh perusahaan itu sendiri. Transaksi dalam sistem pembelian akuntansi ini dibedakan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Di mana pembelian lokal, kita melakukan pembelian itu dari pemasok dalam negeri, sedangkan dalam pembelian impor, kita melakukan pembelian dari pemasok luar negeri. Begitu juga cara
dalam transaksi sistem ini dibedakan menjadi dua, menjadi sistem akuntansi pembelian secara tunai dan sistem pembelian akuntansi secara kredit. Kembali lagi tergantung kepada skala perusahaan dan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Kemudian saya akan membahas fungsi yang terkait pada sistem akuntansi pembelian. Ada 4 fungsi utama yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian dan masing-masing fungsi ini mempunyai peranan dan tanggung jawabnya tersendiri. Yang idealnya adalah perusahaan akan baik jika memiliki keempat fungsi ini pada penempatan yang baik dan benar. Yang pertama adalah fungsi gudang. Dalam fungsi gudang, bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Permintaan pengajuan pembelian ini dilakukan berdasarkan dengan posisi persediaan barang yang ada di gudang. Dalam fungsi ini, gudang akan melis barang apa saja yang perlu di stok ulang, barang apa saja stok yang sudah menipis, yang akan nanti harus dibeli untuk memenuhi kembali persediaan di gudang. Yang kedua ada fungsi pembelian. Dalam fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok, dan mengeluarkan pesanan. Di fungsi pembelian ini, memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan stok harga. Artinya, fungsi pembelian ini akan mencari informasi terkait harga pasar itu sendiri dari barang yang ingin dibeli oleh perusahaan, dan kemudian akan menentukan pemasok yang mempunyai harga yang sesuai dengan budget yang dipunyai perusahaan, dan kemudian nanti akan memilih pemasoknya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi penerimaan. Dalam fungsi penerimaan ini adalah fungsi yang berperan dan memiliki tanggung jawab terhadap quality control, quality check, di mana dalam fungsi ini adalah sebagai jembatan dari pemasok yang akan barang dari pemasok yang akan diserahkan ke fungsi gudang. Dalam fungsi penerimaan dilakukan pengecekan secara keseluruhan, baik itu dari jenis barang, apakah sudah sesuai dengan order pembelian, kuantitas barang, jumlahnya, dan kemudian kualitas barang itu sendiri, apakah sudah sesuai standar dan dapat diterima. Jika ada kerusakan akan dikembalikan kepada pemasok untuk meminta penggantian. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini adalah bertanggung jawab terutama pada pencatatan laporan keuangan. Fungsi akuntansi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi pencatatan uang yang akan mencatat arus kas nanti, yang kas keluarnya itu seperti apa, kemudian fungsi pencatatan persediaan, yaitu seperti harga pokok persediaan itu seperti apa. Kemudian saya akan menjelaskan terkait prosedur apa saja yang terkait dalam transaksi pembelian secara garis besar. Ada 8 langkah di sini, tetapi tetap berpedoman pada 4 fungsi utama tadi. Yang pertama itu fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Pada step awal ini, fungsi gudang akan melakukan permintaan pembelian itu sesuai dengan posisi persediaan di gudang itu sendiri. Apa saja yang perlu di stok, apa saja yang perlu dibeli. Kemudian langkah kedua adalah fungsi pembelian akan meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Setelah mengumpulkan berbagai pemasok, fungsi pembelian akan meminta penawaran harga. Negosiasi harga dilakukan pada langkah ini. Langkah ketiga adalah fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Fungsi pembelian akan memilih pemasok yang menawarkan harga yang terbaik dengan kualitas yang terbaik. Jika itu sesuai dengan tujuan perusahaan pada awalnya, maka pemasok itu akan dipilih oleh fungsi pembelian. Kemudian langkah keempat, fungsi pembelian akan membuat order pembelian kepada pemasok yang terpilih. Order pembelian ini mencakup data yang diberikan oleh fungsi gudang. Jenis barang apa saja yang harus dibeli, kuantitasnya berapa, dan kualitasnya itu harus seperti apa. Itu data yang digunakan adalah data dari fungsi gudang. Langkah yang kelima adalah fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Pada langkah ini,
adalah fungsi utama penerimaan sangat diperlukan, di mana fungsi penerimaan akan mengecek kembali barang yang dikirimkan oleh pemasok, apakah kualitasnya sesuai dengan perjanjian di awal, apakah kuantitasnya sama, apakah ada kerusakan atau kecacatan, jika ada akan dilakukan retur. Kemudian pada fungsi yang keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Saat sudah lolos dari pengecekan keseluruhan, jika barang tersebut sudah layak, maka fungsi penerimaan akan mengirimkan barang tersebut kepada fungsi gudang untuk dilakukan penyimpanan gudang. Kemudian langkah yang ketujuh adalah fungsi penerimaan, melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Jika barang sudah fix masuk ke gudang, maka fungsi penerimaan akan membuat laporan penerimaan barang dan menyerahkannya kepada fungsi akuntansi yang akan dicatat nanti di fungsi akuntansi. Langkah yang terakhir adalah fungsi akuntansi akan menerima faktur tagihan dari pemasok, dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian tersebut. Pencatatannya ada dua tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, terkait pencatatan uang, kas yang harus dikeluarkan untuk membeli barang itu seperti apa, akan dicatat oleh fungsi akuntansi. Kemudian pencatatan persediaan, harga pokok persediaan akan dicatat oleh fungsi akuntansi sesuai alur-alur yang sudah dilalui dalam prosedur. Nah, kenapa prosedur ini sangat penting dalam cakupannya? Karena jika sudah melakukan prosedur sesuai dengan garis besar ini, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut menjalankan atau menerapkan sistem akuntansi pembelian yang baik karena sudah menempatkan fungsi-fungsi terkait pada tempatnya dan pada peranan yang tepat, serta dapat di-tracking bagaimana alur pembelian itu terjadi sehingga dapat mengurangi resiko kerugian yang bisa saja dialami perusahaan yang akan menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan awalnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Yohana atas materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Johannes. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Johannes akan melanjutkan presentasi dari Yohana. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang pertama, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali. Kedua, memesan pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, memesan pembelian yang telah memenuhi oleh pemasok. Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Dan yang terakhir adalah tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Penentuan informasi tersebut dibutuhkan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian internal dalam perusahaan. Selanjutnya. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian. Menurut Mulyadi, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah yang pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang yang bertujuan untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang persediaan perusahaan. Surat permintaan pembelian biasanya dibuat dalam dua rangkap, di mana rangkap pertama akan diberikan kepada fungsi pembelian dan rangkap kedua sebagai arsip bagi fungsi gudang. Yang kedua, surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang, yang menyangkut pembelian yang besar. Yang ketiga, surat order pembelian. Dokumen ini merupakan dokumen yang dibuat oleh fungsi pembelian yang digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang merupakan dokumen yang dibuat oleh fungsi penerimaan barang. Dokumen ini dibuat
untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi kriteria sesuai dengan surat order pembelian. Yang kelima, surat perubahan order pembelian. Kadangkala dalam suatu surat order pembelian terjadi perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan dalam kuantitas maupun perubahan dalam tanggal penyerahan barang. Dokumen yang terakhir adalah bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi keuangan atau akuntansi sebagai dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah untuk pengeluaran kas sebagai pembayaran terhadap utang kepada pemasok. Next. Catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, registrasi bukti kas keluar. Jika dalam catatan utang, perusahaan menggunakan voucher payable prosedur, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. Yang kedua, jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan akun payable prosedur, jurnal yang digunakan untuk pencatatan transaksi tersebut adalah jurnal pembelian. Yang ketiga, kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan akun payable prosedur, buku pembantu yang digunakan untuk mencatatkan utang kepada pemasok adalah kartu utang. Dan yang terakhir adalah kartu persediaan. Kartu persediaan adalah kartu yang menyediakan untuk pencatatan harga pokok persediaan yang telah dibeli. Next. Unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi pembelian dirancang untuk mencapai tujuan pokok pengendalian internal akuntansi, yaitu menjaga kekayaan dan kewajiban perusahaan, menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Untuk merancang unsur-unsur pengendalian internal akuntansi yang diterapkan dalam sistem akuntansi pembelian, unsur pokok sistem pengendalian internal terdiri dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Bentuk sistem pengendalian internal dalam organisasi adalah yang pertama, fungsi pembelian harus terpisah dengan fungsi penerimaan. Yang kedua, fungsi pembelian harus terpisah dengan fungsi akuntansi. Yang ketiga, fungsi penerimaan harus terpisah dengan fungsi penyimpanan barang. Bentuk sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama itu surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang. Yang kedua, surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian dengan persetujuan pejabat yang terkait. Yang ketiga, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Bentuk contoh praktik yang sehat. Yang pertama, penggunaan formulir bernomor urut tercetak. Hal ini terdapat dalam dokumen yang ada di perusahaan. Kedua, pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga yang bersaing dengan pemasok lain. Pemasok harus dipilih tidak berdasarkan hubungan atau keistimewaan tertentu, melainkan berdasarkan persaingan yang ada antar pemasok untuk memenuhi barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang tiga, barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan. Jika fungsi ini telah menerima tebusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Dalam penerimaan barang harus diciptakan unsur pengendalian internal, di mana hanya fungsi penerimaan yang dapat menerima barang tersebut tanpa fungsi lain. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Johannes atas materinya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang studi kasus yang akan disampaikan oleh Fatoni dan Ayu.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk bagian pembahasan sistem akuntansi pembelian pada toko bangunan Largo. Next. Bangunan Largo merupakan perusahaan kecil yang berada di bidang material dan alat bangunan. Perusahaan ini menjual berbagai macam bahan material dan alat untuk membangun rumah secara eceran. Sistem pembelian barang pada toko bangunan Largo dilakukan dengan secara tunai dan dengan cara mengajukan pesanan kepada pemasok. Dalam menawarkan produknya, pemasok menggunakan berbagai cara, diantaranya melalui telepon, telex, voicemail, atau surat langsung jika pemasok datang langsung ke perusahaan. Dalam pembelian barang persediaan, toko bangunan Largo melibatkan beberapa fungsi atau bagian yang ada di perusahaan, antara lain bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan, dan bagian akuntansi. Next. Bagian atau fungsi yang terkait pada toko bangunan Largo yaitu ada bagian gudang dan bagian keuangan. Pada bagian gudang, toko bangunan Largo itu bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk bagian keuangannya, pada bagian fungsi keuangannya, pemilik melakukan rangkap fungsi jabatan, yaitu fungsi pembelian dan fungsi penerimaan. Hal ini dilakukan dikarenakan toko bangunan Largo merupakan sebuah perusahaan yang masih kecil, sehingga dilakukanlah rangkap fungsi jabatan tersebut oleh pemilik. Nah, hal ini tentunya pada toko bangunan Largo telah memiliki bagian yang terkait dalam pembelian bahan material dan alat bangunan yang sesuai namun masih kurang pada beberapa bagian dengan teori Mulyadi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pembelian pada toko bangunan Largo. Pada tahap awal pembelian persediaan barang dimulai ketika bagian gudang mengecek berbagai jenis barang yang sudah mulai habis di bagian gudang. Kemudian bagian gudang membuat surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini dibuat secara 2 rangkap, yang mana pada lembar pertama akan diserahkan ke bagian keuangan dan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip permanen berdasarkan nomor. Kemudian, bagian keuangan akan menerima surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Bagian keuangan akan menyelesaikan barang yang ada di surat permintaan pembelian tersebut dan membuat surat pengajuan pembelian. Surat pengajuan pembelian ini dibuat secara 4 rangkap, di mana rangkap lembar 1 dan 2 akan diserahkan ke pemilik toko bangunan, lembar ketiga akan diserahkan ke bagian gudang, dan lembar keempat akan disimpan sebagai arsip permanen berdasarkan tanggal. Selanjutnya, pemilik toko bangunan akan menerima surat pengajuan pembelian lembar pertama dan kedua dari bagian keuangan. Kemudian, pemilik toko bangunan akan memeriksa kelengkapan barang pada surat pengajuan pembelian tersebut. Surat pengajuan pembelian barang yang sudah diterima tadi pada lembar pertama akan diserahkan ke bagian distributor dan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip permanen berdasarkan tanggal. Kemudian distributor akan menerima surat pengajuan pembelian dari pemilik toko bangunan. Kemudian distributor akan menyiapkan barang-barang yang dibeli oleh pemilik toko bangunan. Surat pengajuan pembelian yang diterima tadi disimpan sebagai arsip permanen berdasarkan tanggal. Kemudian distributor akan membuat faktur dan mengirimkan barang pembelian toko. Faktur ini dibuat secara 3 rangkap, di mana faktur pertama dan kedua akan diserahkan ke pemilik toko bangunan dan lembar ketiga akan disimpan sebagai arsip permanen berdasarkan tanggal. Next.
Selanjutnya, pemilik toko bangunan akan menerima surat faktur lembar pertama dan kedua dari distributor. Pemilik toko bangunan akan menerima barang dan surat faktur dari distributor. Surat faktur yang diterima tadi pada lembar pertama akan diserahkan ke bagian keuangan dan lembar kedua akan disimpan sebagai faktur, akan disimpan sebagai arsip permanen berdasarkan tanggal. Kemudian pada bagian keuangan akan menerima surat faktur dari pemilik toko bangunan dan akan membayarkan barang pesanan secara tunai dari distributor. Setelah itu, bagian keuangan akan mencatat kegiatan transaksi pembelian pada jurnal pembelian. Surat faktur yang telah diterima tadi akan disimpan sebagai arsip permanen berdasarkan tanggal. Inilah akhir dari voucher pembelian pada toko bangunan Largo. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem pembelian pada TB Largo. Jaringan prosedur ini berdasarkan voucher yang sudah saya jelaskan tadi. Yang mana pertama, bagian gudang akan memeriksa barang dan membuat surat permintaan pembelian dalam 2 rangkap. Kemudian bagian keuangan akan menerima surat lembar permintaan pembelian dari bagian gudang, menyeleksi barang yang terdapat di surat permintaan pembelian, dan membuat surat pengajuan pembelian sebanyak 4 rangkap. Kemudian pemilik toko bangunan akan menerima surat pengajuan pembelian lembar pertama dan kedua, memeriksa kembali kelengkapan barang yang ada di surat tersebut, dan menghubungi distributor. Selanjutnya, distributor akan menerima pengajuan pembelian lembar kedua dan membuat faktur dalam 3 rangkap. Yang kelima, pemilik toko akan menerima faktur dan barang pesanan dari distributor dan barang akan dikirim ke bagian gudang. Pada bagian ini, bagian gudang akan mencatat barang ke dalam kartu persediaan. Kemudian yang terakhir, bagian keuangan akan menerima faktur lembar kedua dan kartu persediaan, serta melakukan pembayaran secara tunai kepada distributor, serta melakukan pencatatan ke dalam jurnal pembelian. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Fatoni. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu. Yaitu saya akan menjelaskan bagian dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian di toko bangunan Largo. Dokumen yang digunakannya yaitu ada 2, yaitu pada surat permintaan pembelian dan surat order pembelian. Yang pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini berupa formulir, yang dimana formulir ini diisi oleh fungsi gudang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan pembelian. Yang kedua, ada surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan. Di antaranya, 1. Surat order pembelian. Yang kedua, tembusan pengakuan oleh pemasok. Yang ketiga, tembusan bagi unit peminta barang. Yang keempat, arsip tanggal penerimaan. Yang kelima, arsip pemasok. Keenam, tembusan fungsi penerimaan. Dan yang terakhir, ketujuh, tembusan fungsi akuntansi. Next. Catatan yang digunakan dalam sistem pembelian di toko bangunan Largo. Ada 2. Yang pertama, jurnal pembelian, dan yang kedua, kartu persediaan. Untuk jurnal pembelian, dibuat oleh bagian akuntansi untuk mencatat semua transaksi pembelian secara tunai yang dilakukan oleh perusahaan atau dasar faktur dari pemasok. Yang kedua, kartu persediaan. Pada kartu persediaan, ini merupakan catatan yang digunakan dalam sistem pembelian untuk mencatat harga pokok barang. Next. Sistem pengendalian internal pada toko bangunan Largo. Sistem pengendalian internal dalam sistem pembelian bahan
material, dan alat pembangunan pada toko bangunan Largo, yaitu sebagai berikut. Pertama, sudah dibentuknya struktur organisasi yang memisahkan bagian masing-masing dan memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, penggunaan dokumen dalam sistem pembelian bahan material dan alat bangunan yang telah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan setiap bagiannya dapat dilihat dari 3 komponennya. Yang pertama, setiap transaksi yang telah dilaksanakan oleh beberapa bagian. Kedua, penggunaan dokumen yang telah sesuai dengan kewenangan masing-masing bagian. Dan yang ketiga, pemisahan tanggung jawab antara bagian gudang, bagian pembelian, bagian akuntansi, dan bagian penerimaan barang. Dalam pelaksanaan pengendalian internal pada sistem akuntansi pembelian bahan material dan alat pembangunan oleh toko bangunan Largo telah sesuai dengan teori Mulyadi. Karena terpisahnya bagian keuangan dan bagian pembelian sehingga dapat menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta menjaga kelayakan perusahaan dan penggunaan dokumen yang sesuai dengan kewenangan setiap bagiannya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fatoni dan Ayu atas presentasinya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu dalam sistem pembelian oleh perusahaan harus ada informasi yang akurat agar tidak ada kesalahpahaman antara manajemen. Karena di dalam sistem tersebut harus dilakukan pengendalian yang baik dan benar sehingga sistem pembelian berjalan lancar serta agar tidak terjadi kendala atau kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pembelian yang diterapkan oleh toko bangunan Largo sudah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan fungsi terkait yang baik, jaringan prosedur yang membentuk sistem pembelian yang jelas, informasi yang akurat, dokumen yang cukup lengkap, catatan akuntansi yang sesuai, dan sistem pengendalian yang baik. Saran yang dapat kami sampaikan, sebuah perusahaan harus memiliki sebuah sistem terperinci seperti fungsi-fungsi yang tidak boleh digabungkan langsung menjadi satu. Oleh karena itu, ada klasifikasi fungsi. Kemudian, dokumen-dokumen konsumen yang harus lengkap. Sistem ini juga suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Apabila terdapat kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.